Hutang menggunung, detik-detik kekalahan Anies Baswedan. Emang yang punya surga kelompoknya pendukung Pak Anies? Hah? Iya. Kenapa nggak minta mati duluan? Ngapain lama-lama di dunia? Ngapain? Kalau katanya dijamin masuk surga, mendingan aku minta mati sekarang. Sallallahu ala Muhammad. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Maka insya Allah makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya Contoh misalnya orang Islam ikut ke gereja misalnya atau tempat ibadah yang lain, ikut di situ, ngeliatin aja, di hatinya mencela Tuhan yang dipersekutukan, tapi di luarnya seperti iya gitu. Kan hatinya menolak itu kan, hatinya menolak. Coba apa nama bagi orang yang antara luar dan dalamnya beda? Munafik. Makanya Buya Hamka yang mempopulerkan itu, bukan saya mengikuti apa yang Buya Hamka sampaikan. Tidak ada nanti potensi munafik tertinggi itu kecuali orang menghadiri di tempat ibadah orang lain dengan dalih toleransi. Jadi begitu masuk ke situ, dia menyaksikan tapi hatinya mengingkari. Coba kan, hatinya kan tetap beriman. Wah, nggak usah terlalu gaya dengan mengatakan saya mampu mempertahankan iman saya. Itu terlampau gaya. Gitu. Realitasnya tidak begitu, hatinya mengingkari itu. Coba kan, lisan berkata, hati mengingkari, itu nifak namanya, penyakitnya. Orangnya apa? Munafik. Jadi Quran tuh udah ngajarin yang paling ideal. Udah aja masing-masing. Itulah toleransi tertinggi. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Jadi Anda menyembah apa yang Anda sembah, itu kepercayaan Anda. Kami menyembah apa yang kami sembah. Setelah itu kita hidup berdampingan dalam konteks kemanusiaan, kemasyarakatan, kebangsaan. Itulah harmoni tertinggi. Banjir nggak beres, Formula E nggak jalan, nggak apa-apa. Kan katanya, bukan faktanya. Nggak apa-apa dong. Ya, itu hak dia. Tapi kan sorry saya potong ya Pak ya. Saya coba menyerang Pak Anies. Tapi kan banjir masih Pak, faktanya. Ya. Betul ya. Iya. Tadi kan katanya bukan Iya. faktanya. Jadi gini, kalau misalnya banjir masih, memang masih banjir. Betul. Pemegang otoritas di Republik ini itu persoalan misi, bukan persoalan cita-cita. Jika Anda bercita-cita jadi presiden, maka Anda akan keluarkan uang habis-habisan untuk bisa meraih perhatian publik dan kemudian bisa mendapatkan posisi presiden. Masuk akal. Itu jika Anda bercita-cita jadi presiden. Tapi jika Anda punya misi, maka Anda akan tulis gagasan. Anda akan buat langkah-langkah untuk apa? Untuk Republik ini. Tidak memegang otoritas pun kita kerja untuk Republik ini. Karena itu kita menyaksikan, misi ini adalah misi untuk membuat Indonesia lebih baik. Dan akan jauh lebih efektif jika otoritas itu ada di tangan yang menurut saya kita punya misi yang baik. Mari kita tawarkan kepada rakyat Indonesia, bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang, visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Kalau rekam jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas. Kalau visi yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti, yang menentang bukti. Saya ingin membangun manusianya, bukan benda matinya. Benda mati mudah difoto, mudah ditunjukkan. Karena itu politisi senang menunjukkan benda mati. Karena kelihatan. Bangun manusia itu menjadi terdidik, wawasannya luas, itu kalau di foto nggak ada bedanya. Punya keterampilan, di foto nggak ada bedanya. Tapi Jadi Bang Ipul, kalau yang tidak pilih Prabowo kayak mana? Pengkhianat. Iya. Kalau jago pilih bola pengkhianat. Tembak mati. Ya tembak mati. Saya Purba boleh tembak mati. Mau kepala, mau jantung. Siap Purba harus menang jadi presiden. Burung boleh tembak? Hah? Burung. Jangan. Jadi nomor berapa yang dipilih? Pilih nomor 2. Kalau Purba kalah, saya Purba minta tembak mati labosan itu. Deretan janjinya leneh Caimin. Janji Caimin yang pertama. Ada satu hal yang saya tidak setuju dengan janji kampanye Bapak, yaitu memberikan tunjangan kepada ibu hamil 6 juta rupiah untuk ibu hamil. Saya nggak setuju Pak. itu Mas Anies juga nggak setuju. What?
Janji Caimin yang kedua. Katanya Pak Anies kalau Caimin menang mau menggratiskan BBM, bener? Bener tuh Pak? Itu sebetulnya ada yang putus. Sebetulnya gratis untuk beberapa subsidi. Janji Caimin yang ketiga. Katanya mau mendamaikan Israel Palestina. Susah, nggak ada yang bisa. Jangankan kita. Kan berita-berita di luarnya. PBB Anies Caimin menjanjikan perdamaian. berusaha. Oh, berusaha. Tapi beritanya menjanjikan. Itu biasa kampanye kan begitu. Kalau gempa bumi itu di luar kendali manusia. Tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Air hujan itu dalam kendali manusia. Pada fase ini semuanya fokus pada evakuasi penyelamatan warga. Curah hujan tidak dalam kendali kita. Curah hujan tidak dalam kendali kita. Air hujan itu dalam kendali manusia. Curah hujan tidak dalam kendali kita. Ginilah, kalau gagasan ada, ide ada, rencana ada, maka tak perlu banyak berjoget. Iya. Udah nonton Dirty Vote belum? Udah nonton Dirty Vote belum? Gue nontonnya Dirty Paslon, yaitu paslon yang mempolitisasi agama. Dan juga nonton podcast yang katanya wong saya suka bokep kok. Terus gimana ya dengan dugaan 31.000 suara terlupakan? Well, seru ya kayak film-film kejar tayang gitu. Ya wajib diapresiasi lah. Ya cukup menghibur, kita kasih nilai 11/100. Tapi video kayak gitu nggak ngaruh dengan pilihan gue, karena gue tegaskan lagi, suara gue adalah suara yang independen. Suara gue nggak bisa dipengaruhi sama siapapun, bahkan termasuk orang tua dan juga ulama. Disclaimer dulu, karena orang satu suka fitnah, jadi aku tegasin, wallahi video ini nggak dibayar sama siapapun. Yang pertama, coba cari tahu siapa sutradaranya orang yang ingin Papua merdeka. Terus pengkhianat bangsa ini harus aku percaya, sorry ya. Terus coba cari tahu lagi siapa aktornya, ada rekam jejaknya. Terus ini kalian lihat orangnya. Terus ini juga. Udah capek-capek nonton, terus di akhir video salam 4 jari. Salam 4 jari, 4 itu 1 ditambah 3, kerja kelompok nih. Di dalam sini tuh kan banyak yang menjelekkan Pak Jokowi. Lah, Pak Jokowi kan yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Quickcount dan realcount kalah. Anies Caimin duga kecurangan pemilu terstruktur, sistematis dan masif. Timnas Amin sedang menyusun data-data dugaan kecurangan sekaligus mencari peluang untuk mengajukan gugatan hukum. Juru bicara Tim Nasional Timnas Amin Muhaimin, Muhammad Ramli menduga adanya kecurangan yang secara terstruktur, sistematis dan masif di pemilu 2024. Diketahui hasil quickcount dan realcount KPU Paslon 02, Prabowo Gibran mengalahkan Anies Caimin dan Ganjar Mahfud dengan margin suara cukup jauh. Kecurangan terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Itu terjadi di seluruh Indonesia, kata Ramli pada wartawan Kamis, Februari. Ramli mengatakan Timnas Amin sedang menyusun data-data dugaan kecurangan sekaligus mencari peluang untuk mengajukan gugatan hukum. Nanti semuanya akan direkap oleh THN Timnas Amin dan diajukan sesuai proses hukum yang tersedia, kata Ramli. Ramli menegaskan kekalahan Anies Muhaimin di Jawa Timur yang merupakan basis atau kandang dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB ini diduga karena adanya kecurangan. Ya, adanya kecurangan, tapi ini juga kan belum hasil akhir. Data yang masuk masih sangat kecil, pungkasnya. Tak mau kalah nih, pendukung RAP klaim Anies Muhaimin menang sehingga serukan perlawanan. Ketua Umum Relawan Anies Presiden Indonesia RAP First Alur Boy teriak-teriak penuh semangat mengajak pendukung Anies Muhaimin untuk melawan dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Ini setelah hasil hitung cepat atau quick count pasangan Prabowo Gibran unggul jauh di atas 50%. Hal itu disampaikan Fritz di rumah pemenangan paslon Anies Muhaimin di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 10, Menteng di Jakarta Pusat Rabu 14 Februari malam. Fritz juga mengklaim pasangan nomor urut 1 yang menang. Kita sudah menang, jangan takut mereka, kita juga manusia.
Kitab juga makan nasi. Mereka bisa deklarasi, kita juga bisa deklarasi. Kita sudah menang, mereka punya data, kita juga punya data, katanya. Dia menegaskan seluruh pendukung dan relawan paslon nomor urut 1 tidak pernah takut. Dia lagi-lagi mengklaim Anies Mohaimin juga sudah menang. Setidaknya kata dia, memenangkan hati rakyat Indonesia. Wah, ada saja. Kami di sini tak disetting. Kami di sini inisiatif deklarasi karena kami yakin Amin menang. Mereka deklarasi faktanya mana? Pakai survei itu yang dibayar, kata dia. Kami lebih fokus ke KPU bukan ke lembaga survei. Satu kata, lawan. Fritz menambahkan. Bagaimana menurut Anda? Apakah berlebihan untuk pendukung nomor 1? Tulis dalam kolom komentar.